Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan, kita dapat bersekutu kembali pada kesempatan ini. Biarlah hati kita senantiasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan yang membangun kehidupan kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Tuhan, aku lelah. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati apa adanya. Jujur Tuhan, saat ini kami merasa sangat lelah, beban pikiran, tuntunan hidup, dan juga pergumulan yang tidak kunjung usai membuat fisik dan jiwa kami menjadi letih. Kami rindu ketenangan yang hanya berasal dari Engkau. Kiranya melalui renungan saat ini, Engkau menyapa hati kami, mengangkat beban berat kami, dan memberikan kelegaan yang sejati. Ubahlah kelelahan kami menjadi kekuatan yang baru. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, jika Anda bisa menarik napas dalam-dalam sekarang dan mengucapkan satu kata yang paling menggambarkan perasaan Anda belakangan ini, mungkin kata itu adalah lelah. Mungkin Anda lelah secara fisik karena tuntutan pekerjaan yang tidak pernah selesai-selesai. Mungkin Anda lelah secara emosional karena harus terlihat tetap kuat di hadapan semua orang. Padahal hati Anda sedang remuk. Atau mungkin Anda lelah secara rohani karena merasa doa-doa Anda hanya memantul di langit-langit ruangan Anda, dan kaki Anda terasa terlalu berat untuk melangkah lebih jauh dalam iman kita. Ada saatnya kita sampai di titik di mana kita harus mengakui, Tuhan, aku tidak sanggup lagi berdiri dengan kekuatanku sendiri. Kaki kita ini seakan lumpuh, dan beban hidup terasa begitu berat, terlalu berat untuk kita pikul. Dalam kelemahan yang jujur inilah kita akan menemukan inti dari kasih karunia Tuhan. Renungan kita hari ini bukanlah tentang memarahi diri sendiri karena merasa lemah, melainkan tentang janji agung Allah Bapa kita yang di surga. Janji bahwa saat kaki kita sudah tidak sanggup berdiri, Dia akan datang untuk menopang kita, memberi kita kekuatan yang bukan milik kita, dan mengangkat kita persis saat kita hampir terjatuh. Tuhan adalah topangan sejati bagi jiwa kita yang sedang penat. Mari kita baca firman Tuhan pada Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku, kelelahan batin yang kita rasakan seringkali melampaui kelelahan fisik kita. Ini adalah kelelahan jiwa, perasaan hampa, perasaan putus asa, dan kekuatan kita seolah-olah terkuras habis. Kita semua tentunya pernah mencapai titik di mana kita sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan menjalani kehidupan ini. Seolah-olah segala sesuatunya sudah tertutup bagi kita, tidak ada kesempatan lagi.
Kaki kita sendiri sudah tidak sanggup lagi menopang tubuh kita dan juga beratnya beban yang ada di hati kita. Langkah-langkah yang kita ambil terasa begitu berat, bahkan terkadang kita sering merasa hampir terjatuh. Anda mungkin lelah karena yang pertama, perjuangan yang tidak kunjung usai. Berjuang melawan sakit penyakit, soal masalah keuangan yang tidak selesai-selesai, atau konflik keluarga yang begitu berkepanjangan. Yang kedua, tekanan pekerjaan dan juga tanggung jawab. Memikul beban yang terlalu besar di pundak kita dan kita mencoba memenuhi segala ekspektasi semua orang terhadap kita. Yang ketiga, kegagalan yang menghantam. Merasa kecewa setelah berulang kali mencoba dan kita menjadi gagal sehingga semangat hidup kita itu menjadi pudar, bahkan menjadi padam. Saudaraku, dalam kelelahan yang begitu dalam ini, ada suatu janji yang disuarakan oleh Raja Daud, seorang pria yang juga mengenal rasa sakit dalam perasaannya, dalam batinnya, juga soal pengejaran dan berbagai macam kekecewaan yang terjadi dalam kehidupan Daud. Janji itu terangkum dengan indah di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mari kita baca sekali lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Langkah yang ditetapkan oleh Tuhan dan juga topangan yang Tuhan janjikan. Ayat ini berbicara langsung kepada jiwa kita yang lelah. Mari kita perhatikan 2 poin penting di dalam ayat ini. Yang pertama, langkah kita telah ditetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bagian pertama ayat ini memberikan suatu pemahaman bahwa hidup kita ini bukanlah sebuah kebetulan belaka. Ketika kita berusaha hidup dalam ketaatan, hidup dalam kasih Tuhan, maka Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Kata menetapkan di sini berarti mengarahkan, menegakkan, dan memperkuat. Frasa ini berarti bahkan dalam kepenatan dan dalam kebingungan sekalipun, langkah Anda yang berikutnya sudah berada dalam rencana dan dalam pengawasan Tuhan sendiri. Anda tidak berjalan sendirian, dan jalan yang Anda tempuh, meskipun jalan yang Anda lalui itu berkelok-kelok, naik turun, penuh onak dan duri, semuanya itu sudah diizinkan dan diarahkan oleh Tuhan sendiri. Yang kedua, janji topangan saat kita jatuh. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Inilah inti dari semua renungan kita saat ini dan bagian yang paling menyentuh hati kita secara emosional. Kita adalah manusia yang penuh kelemahan dan penuh dengan keterbatasan. Kita akan jatuh, kita akan sering gagal, dan kita ini mudah menjadi putus asa. Alkitab tidak mengatakan jika kita jatuh, tetapi apabila ia jatuh. Kita akan melakukan kesalahan, kita akan tersandung oleh berbagai macam beban kehidupan, dan kita akan tergelincir karena kelemahan kita sendiri. Namun, lihatlah janji Tuhan. Tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang
tangannya. Kata menopang sangat kuat maknanya. Ini bukan sekedar memegang atau menarik. Menopang berarti menjadi penyangga, menjadi suatu fondasi atau suatu sandaran bagi sesuatu yang hampir roboh. Bayangkan Anda sedang berjalan dan tiba-tiba pingsan. Tangan Tuhanlah yang segera merengkuh Anda, tidak membiarkan kepala Anda itu terbentur dengan keras pada permukaan tanah. Tuhan menjadi tumpuan saat kaki kita mulai goyah. Ini adalah gambaran Bapa yang penuh empati. Tuhan tidak marah karena kita lelah. Tuhan tidak menghukum kita karena kita jatuh. Sebaliknya, saat kita merasa tidak sanggup berdiri lagi, Tuhan menawarkan kekuatannya. Tuhan membiarkan kita bersandar padanya, menopang beban kita, dan mengangkat kita kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Anda merasa lelah, jangan mencoba menyembunyikannya dari Tuhan. Jujurlah saudaraku pada Tuhan. Tuhan itu selain Tuhan Allah Bapa kita, Tuhan adalah sahabat kita. Justru itulah saatnya Anda harus mau jujur dan menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Yang pertama, akuilah kelemahan Anda. Ucapkan, Tuhan, aku lelah, aku tidak sanggup lagi untuk berdiri dengan kaki sendiri, dengan kekuatan sendiri. Aku butuh Engkau Tuhan. Maka kelemahan kita adalah pintu gerbang bagi kekuatan Tuhan untuk hadir dalam hidup kita. Yang kedua, rasakan empatinya. Ingatlah bahwa Yesus pernah merasakan kelelahan kita, merasakan kesedihan kita, dan juga pengkhianatan yang mungkin kita alami. Tuhan sangat mengerti beban Anda. Yang ketiga, bersandar pada janjinya. Yakinlah bahwa Tuhan sedang menopang Anda saat ini. Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda tergeletak dan ditinggalkan seorang diri. Bahkan saat Anda membiarkan Anda tergeletak dan ditinggalkan oleh orang lain, Tuhan yang peduli, Tuhan yang akan mengangkat Anda. Saudaraku, lelah itu wajar. Semua orang pasti pernah mengalami suatu kondisi batiniah yang lelah, bahkan hingga terjatuh. Itu sangat mungkin terjadi pada semua orang. Tetapi tergeletak sendirian itu bukanlah takdir bagi anak-anak Tuhan yang langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Saat kekuatan Anda habis, mulailah langkah yang baru, bukan dengan kaki Anda sendiri, melainkan dari topangan tangan Tuhan yang setia dan penuh kasih sayang. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau melihat hati hamba Engkau ini. Saat ini kami datang kepada Engkau dengan hati yang jujur, dengan hati segala kelelahan kami. Beban hidup ini terasa begitu berat, kaki kami rasanya sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri, kami merasa lemah, bahkan hampir tergeletak karena kehabisan kekuatan. Namun firman-Mu dalam renungan ini mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang menetapkan langkah-langkah kami dan Engkau berjanji untuk menopang tangan kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena jika kami terjatuh, kami tidak akan tergeletak sepenuhnya. Engkau yang menopang dan Engkau yang mengangkat kami. Tolonglah kami ya Tuhan,
untuk menyerahkan segala kepenatan dan kecemasan kami hanya kepada Engkau saja. Biarkan tangan-Mu yang kuat menopang kami hari ini, mengisi kekuatan kami yang sudah habis. Kami percaya pada janji topangan-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita semua akan terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.